Sahabat UMN, Iren di sini dan selamat datang di podcast UMN. Teman-teman bisa tebak nggak sih aku lagi ada di mana? Cluenya aku nggak bisa ngomong terlalu kenceng dan di sini lagi banyak teman-teman yang belajar nih. Udah tahu di mana? Oke, jawabannya adalah di perpustakaan. Jadi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Siapa nih Mbak? Boleh diperkenalin dirinya? Oke, sebelumnya selamat datang ya buat Iren dan juga sahabat UMN di Perpustakaan UMN. Saya Rika sebagai Library Services di Perpustakaan UMN. Oke, halo Mbak Rika. Halo Iren. Jadi perpustakaan ini tempat yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa ya Mbak ya. Soalnya di sini mereka bisa belajar bareng teman, bisa baca buku gitu ya. Diskusi juga. Betul. Nah, untuk sahabat-sahabat UMN yang udah pernah ke kampus, pada umumnya udah pernah ke perpustakaan ya. Tapi kalau untuk sahabat UMN yang baru penasaran nih sama UMN, boleh nggak sih Mbak dijelasin layanan reguler perpustakaan UMN untuk mahasiswa itu apa aja sih? Oke, kalau layanan reguler kita ngomongnya banyak banget ya Iren ya. Cuma mungkin aku bisa highlight beberapa yang sering banget dipakai sama mahasiswa atau dosen-dosen ya. Yang pasti sih ada layanan sirkulasi. Sirkulasi itu buat teman-teman peminjaman dan pengembalian buku gitu, namanya sirkulasi. Itu pasti ada gitu ya di tiap perpustakaan. Kemudian selain koleksi di sini, koleksi fisik, kita juga punya koleksi secara digital atau e-textbook yang teman-teman bisa akses lewat e-learning gitu. Selain itu kita juga punya penyediaan dokumen, skripsi, laporan magang dan juga kuliah umum, recordingnya kita punya. Kan biasanya mahasiswa kan suka ini ya, bingung, Kak aku mau lihat skripsi dong, kakak tingkat aku yang 2020 di mana yang lihatnya. Itu teman-teman bisa lihat di kc.umn.ac.id, jadi semuanya udah digitalize skripsinya, jadi bisa teman-teman akses di situ. Selain itu kita juga punya layanan discussion room sama private viewing yang buat Netflix tuh teman-teman mahasiswa itu laris banget, discussion room sama Netflix itu adanya di lantai 2. Nah selain itu kan sebagai di lingkungan akademisi gitu ya Ren, kita juga harus punya soft skill literasi informasi. Nah perpustakaan juga melayankan gitu ya training literasi informasi ini khusus buat mahasiswa baru sama mahasiswa yang lagi nyusun skripsi atau tesis gitu, supaya kita bisa menggunakan informasi itu dengan etis gitu. Nah, untuk mendukung yang skill literasi informasi tadi, kita juga ada layanan namanya pengecekan Turnitin dan juga ada layanan Grammarly untuk pengecekan tata bahasa buat bahasa Inggris. Gitu. Itu hanya sebagian kecil sih dari layanan-layanan yang layanan UMN Library gitu ya. Yang layanan lainnya teman-teman bisa lihat di Instagram kita di @womenlibrary kalau penasaran. Atau datang langsung deh bisa lihat gitu. Keren banget Mbak, ternyata banyak banget ya fitur yang disediakan perpustakaan UMN ya. Betul, itu hanya sebagian kecil sih. Gitu. Bahkan itu masih sebagian kecilnya nih. Oke Mbak, kalau misalnya ada mahasiswa yang mau memanfaatkan fitur-fitur tersebut, prosedurnya gimana sih? Oke, berarti kalau yang reservasi layanan sama private viewing gitu ya Ren ya. Jadi karena kita reservasinya gitu ya, pemesannya secara online sih Ren lewat website kita. Itu teman-teman bisa reserve layanannya itu di library.umn.ac.id, nanti perlu login dulu pakai SSO, kemudian nanti di sudut kanan atas itu ada akun teman-teman, nanti kalau udah login, klik di situ, nanti ada account, dan nanti ada reserve facilities. Jadi teman-teman bisa reserve sesuai layanan yang dibutuhin apa. Misalnya layanan ruang diskusi, nanti discussion room, atau mau Netflix, nanti pilihnya private viewing. Nanti tinggal diisi aja formnya, udah dia langsung submit reservasinya. Nanti kalau udah reservasi bisa langsung datang ke perpus, tuker sama KTM-nya, gitu. Udah sih Ren, cuma online aja. Oke, berarti teman-teman kalau ke perpustakaan harus ingat bawa KTM ya. Betul, itu modelnya cuma KTM aja sih gitu. Betul. Karena itu identitas mahasiswa nih ya. Betul, bisa kita identify, oh bener mahasiswa UMN gitu, lagi pakai layanan. Oke, sip. Oke Mbak, kalau gitu kita kan udah ngebahas tentang banyak banget fitur keren dari perpustakaan UMN nih. Tapi kalau untuk fitur unggulan gimana nih Mbak? Oke, layanan unggulan berarti kita bisa artikan nggak semua perpustakaan punya ya Ren ya. Berarti cuma kalau bisa sih ada di UMN Library aja gitu. Mungkin yang bisa aku mention yang pertama ada Savlon. Savlon ini mungkin teman-teman yang sering ke perpus tahu gitu ya, ini namanya mesin peminjaman mandiri sih. Jadi teman-teman bisa selain ke meja sirkulasi gitu ya, kita sarankan teman-teman untuk bisa minjem secara mandiri. Karena apa? Karena lebih efisien, lebih cepat juga, lebih praktis. Teman-teman cuma perlu tadi KTM aja buat minjem dan balikin buku. Nanti ada mesin di
depan lantai 1 di bagian depan nanti ada. Nah itu salah satu layanan unggulan kita. Selain itu sebagai tadi ya lingkungan akademik, kita punya layanan namanya reference assistant. Kan teman-teman juga namanya mahasiswa ya Ren ya. Ren juga mungkin pernah ngerasain susah banget sih Kak gitu dapetin referensi yang cocok buat penelitian atau tugas aku gitu. Nah kita ada layanan namanya reference assistant yang bisa bantu teman-teman untuk memenuhi referensi gitu, kebutuhan referensinya. Jadi nanti bisa konsultasi atau minta e-resources berbentuk e-book atau juga e-journal gitu. Selain itu yang tadi udah disebut ada private viewing gitu ya, itu yang teman-teman mahasiswa suka cari kalau misalnya lagi ada jam kosong atau mau referensi film apa gitu ya, namanya adalah private viewing. Nah nanti itu juga nggak semua perpustakaan punya, atau bahkan nggak tahu ya perpustakaan mana aja kayaknya yang punya ya. Itu sempat viral sih beberapa tahun lalu sebelum pandemi soal layanan private viewing perpustakaan gitu. Oke, wow, keren banget ya ternyata Mbak tentang fitur-fitur unggulan di perpustakaan UMN ini nih. Oke, terus habis itu kita mau ngebahas tentang fun fact nih Mbak. Apa sih kira-kira fun fact perpustakaan UMN yang belum tentu semua orang tahu nih? Oke, kalau ngomongin fun fact, ini aku mau spill, aku nggak tahu banget gitu. Tapi kalau biasanya, tadi kan layanan ya Ren ya. Mungkin ini kalau salah satunya yang lebih teknis sih, tapi kayaknya perlu deh Sivitas tahu. Jadi boleh, hal keren ya pokoknya ya. Betul, hal keren yang jarang banget tahu. Jadi kita kan tiap tahun ngelakuin stok opnam ya Iren ya, buat ngedata buku-buku tuh ada berapa, yang hilang berapa, yang ada berapa gitu. Kalau di perpustakaan lain itu mereka masih manual, biasanya pakai Excel, terus di checklist bukunya ada gitu. Tapi di perpustakaan UMN kita berkolaborasi sama Departemen IT ya, mengembangkan sistem di aplikasi Union yang teman-teman install mungkin ya. Nah itu nanti kalau misalnya kita stok opnam itu hanya perlu nempelin bukunya dengan handphone yang punya NFC. Jadi kita memanfaatkan teknologi NFC nih teman-teman buat kegiatan stok opnam setiap tahunnya. Jadi nggak lebih efisien, lebih cepat juga gitu untuk kegiatan stok opnam. Keren banget ya Mbak ternyata ya. Bayangin di setiap buku itu ada NFC yang bisa didetek pakai HP. Betul, gitu ya Mbak ya. Sesimpel itu sih kalau kita mau stok opnam, jadi nggak perlu lama-lama. Oke, keren banget sih. Oke, terus ada apa lagi tuh Mbak? Selain itu, selain tadi stok opnam ya, kita juga punya layanan delivery service gitu. Banyak mahasiswa atau dosen yang pikir layanannya udah habis nih karena pandeminya udah mulai agak longgar ya gitu ya. Tapi layanan delivery ini masih kita layankan untuk teman-teman yang membutuhkan koleksi perpustakaan UMN, misalnya di luar Jabodetabek atau bahkan di luar Jawa, kita juga pernah layankan itu. Jadi teman-teman tinggal isi formulir aja, nanti lihatnya di Instagram @UMN Library tadi ya, itu nanti udah di-pin, biasanya ada postingan soal layanan delivery untuk peminjaman. Selain tadi ada stok opnam pakai teknologi NFC, ada juga delivery service. Nah fun fact selanjutnya yang paling baru juga, kita udah buka secara normal di jam operasional udah sampai malam teman-teman, sampai jam 7 malam untuk weekday, Senin sampai Jumat, dan kalau Sabtu kita juga tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lebih lama, jadi lebih betah di perpustakaan. Oke, seru banget ya teman-teman ya. Ternyata kalau misalnya kalian itu kuliahnya di UMN tapi tinggalnya masih di luar Gading Serpong nih ya Mbak ya, bisa dikirimin ternyata. Udah kayak GoFood gitu ya. Iya betul. Wah keren banget nih. Kita layankan gitu ya, kita akomodir tuh teman-teman yang mau membaca koleksi perpustakaan UMN. Jadi jarak tidak lagi menjadi penghalang ya Mbak ya, kalau teman-teman pengen belajar. Berkat pandemi sih maksudnya ya, kemarin masih ada gitu layanannya. Betul. Oke, sama teman-teman kalau mau di sini sampai agak sorean nih, sampai jam 7 malam ternyata masih buka nih kalau untuk weekdays di perpustakaan UMN. Betul. Oke, wih keren banget ya Mbak. Keren. Oke, terus ya Mbak, ini ada sesuatu nih Mbak. Oke, apa tuh? Oke, aku dengar nih, katanya ada fitur baru ya Mbak di perpustakaan UMN. Layanan baru apa tuh Ren? Apa tuh Mbak? Oke, jadi kayaknya udah ke-spill ya Ren ya, udah banyak yang bilang juga layanan baru di perpus. Jadi tahun baru gitu ya, semester baru kita juga mulai dengan layanan baru. Kita punya 2 layanan baru Ren, di lantai 2 kebetulan juga ada yang namanya reference desk, sama ada multimedia space. Nah gitu, penasaran kan teman-teman? Wah. Oke Mbak, jadi kita udah siap banget ya ngebahas tentang layanan baru di perpustakaan UMN. Betul, nah teman-teman sahabat UMN, kita ada di lantai 2 perpustakaan UMN, di mana dua layanan baru itu ada di lantai 2 nih. Wah, lantai 2 nih teman-teman. Kita udah sampai nih di meja gitu ya, namanya Iren dan sahabat UMN, namanya adalah reference desk, nama layanan barunya. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya kan kalau sebagai mahasiswa agak kesusahan ya sebenarnya cari referensi atau sumber informasi dari bingung ya. Betul, nah kita layankan nih namanya layanan baru namanya reference desk. Itu adalah bentuk wujud dari layanan reference
reference assistant sih Ren sebelumnya. Jadi teman-teman itu bisa konsultasi di sini soal sumber informasi referensi yang buat tugas atau buat riset bahkan atau Apa mau bahannya udah cukup kuat atau belum gitu ya Mbak? Nanti juga bisa konsultasi soal Mendeley kalau teman-teman buat apa sih namanya citasi gitu ya. Oke. Itu nanti akan dibantu sama librarian kita juga. Oke, Gitu. Nah, kita melipir dikit nih. Ini sebenarnya adalah layanan baru juga, tapi kalau tadi kan kita meningkatkan apa ya, buat akademis ya. Nah, ini kita akan rekreasi nih, Ren. Jadi layanan keduanya ini rekreatif ya Mbak? Betul, jadi buat teman-teman yang pusing gitu kan nugas bisa melipir ke sini dulu. Ini namanya adalah multimedia space. Oke, ada apa aja nih Mbak di multimedia jadi space ini? seperti yang kita lihat ya ada beanbag buat teman-teman bisa santai-santai, ada TV juga, ada games juga. Jadi ada board games, ada Rubik sampai catur teman-teman bisa mainin juga karena Bean kan fungsinya buat rekreasi ya, buat refreshing buat teman-teman juga. Gitu. Wah, keren banget Mbak. Keren banget Iren. Oke Mbak Rika, seru banget ya hari ini kita cerita-ceritanya. Seru banget. Terima Oke, kasih. Ren. sebelum kita menutup episode ini, Mbak Rika ada pesan khusus nggak nih? Pesan spesial untuk sahabat UMN yang ada Oke. di tempat masing-masing. Oke, jadi pesan aku sih teman-teman jangan takut ya buat ke perpustakaan karena layanan kita nggak cuma apa ya soal buku-buku aja, tapi kita juga layankan nih kayak yang tadi ada Grammarly, ada Turnitin, ada juga referensi dan teman-teman nggak cuma tentang edukasi kok, kita juga ada layanan rekreasi yang tadi multimedia space ya Ren, sama ada private viewing juga. Jadi jangan takut buat ke perpus karena kita ada buat melayani teman-teman. Selain itu yang terakhir jangan lupa follow di Instagram kita @umlibrary dan juga di YouTube kita juga punya channel YouTube. Nanti buat teman-teman yang ketinggalan event kita bisa nonton di situ. Jadi @umlibrary di YouTube juga umlibrary. Oke teman-teman, jadi di follow ya semua media sosialnya Library UMN biar kalian nggak ketinggalan info-info terbarunya. Untuk teman-teman yang udah ngedenger segala hal keren tentang perpustakaan nih dan masih penasaran sama UMN, tunggu apa lagi? Langsung aja stok media sosial kita di website www.umn.ac.id, Instagram @Universitas Multimedia Nusantara, YouTube Universitas Multimedia Nusantara, dan TikTok @join.umn. Sampai jumpa teman-teman.